Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putria dari kelas 9G di SMP PPSB. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menceritakan beberapa hal mengenai hikmah berkurban serta apa yang dimaksud dari kurban itu sendiri. Jadi setiap tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat muslim yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Di hari itu pula, seluruh umat muslim sangat-sangat dianjurkan, atau dalam konteks di hal ini itu sunnah muakkadah ya, untuk melaksanakan kurban. Jadi mereka akan menyembelih hewan-hewan kurban tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat muslim daerah-daerah tertentu, sesuai dengan di mana mereka tinggal biasanya. Terus sebenarnya apa sih kurban itu? Jadi secara etimologi, kata kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba, yaqrabu, dan qurbanu, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-daiyah, yang berarti hewan sembelihan. Seperti unta, sapi, kambing, kerbau, gitu-gitu deh. Yang mereka tuh disembelih saat Hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, seperti atau sebagai takarub, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi atau sunnah untuk berkurban ini cukup terkenal dengan mulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu usia Nabi Ismail sendiri masih sangat remaja, sekitar 13 tahun lah gitu. Yang pastinya tentu banyak hal terjadi sebelum peristiwa penyembelihannya benar-benar terlaksana. Iya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail benar-benar menyampingkan urusan pribadi mereka dan mengutamakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun akhirnya Nabi Ismail tubuhnya ditukar dengan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa taala saat penyembelihan sedang berlangsung. Begitu. Sebenarnya ya, berkurban sendiri sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam kok. Dikutip dari surah Al-Maidah ayat 27, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Mungkin untuk rentetan kisah ini nggak perlu saya jelaskan secara rinci ya, karena saya yakin kok teman-teman sendiri sudah pasti mendengar kisah ini sebelumnya. Lalu apa sih hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil dari berkurban ini? Atau kenapa sih kita harus berkurban? Ibadah kurban disyariatkan oleh Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang saya ceritakan tadi, sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari raya Idul Adha, sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Serta dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita belajar pula untuk selalu taat dan patuh terhadap perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketulusan hati, Allah selalu mempunyai rencana baik bagi setiap hamba yang taat kepadanya. Terus ya, apa yang ingin kita raih sebenarnya dalam ibadah kurban ini bukanlah persembahan daging atau darahnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Tentunya juga ibadah berkurban merupakan salah satu sikap menyedekahkan sebagian harta untuk dibagi kepada sesama. Daging kurban yang disembelih cukup sebagai simbol dari luasnya makna saling memberi dan makna pengorbanan itu sendiri, di mana setiap umat muslim sebaiknya dapat menyisihkan sebagian dari harta, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya untuk saling menolong dan membantu sesama. Oh ya, tahu gak sih, kalau berkurban juga lebih baik loh dari bersedekah, pun sebenarnya nominalnya atau harganya itu sama dengan apa yang seharusnya kita korbankan, seperti harga hewannya dan sebagainya macam. Penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan kiron, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak menyamai keutamaan berkurban itu sendiri. Yang dikutip dari
Talqis kitab Ahkamil Udiyah buat sedekah halaman 11-12 dan Syahih Fikih ya, Sunnah 2 379. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sebelumnya mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang cukup menyinggung dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.